Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Mudatu Nisa, peserta PTG Angkatan Pertama tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran ketiga untuk memenuhi tugas PPL tahap ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke ruangan kelas, kita cuci tangan dulu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya, Prof. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Doa itu merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan Rina maju ke depan, yang lainnya silakan berdiri. Mari teman-teman kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dengan ketukan 4/4 yaitu kepada ketukan 4. Kita bela bersama Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan Ibu kembali. Sekarang Ibu absen dulu. Alfiani Putri, hadir, Daniel Rizky, hadir, Dinda Puji Astuti, hadir, Fahri, hadir, Nurleni, hadir, Regina, hadir, Rina Juliati,
Hadir. Rizky, Hadir. Teddy, Hadir. Tresna, Hadir. Lydia, Zidan Al-Hakim. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Anak-anak pintar, sebelumnya kita sudah belajar mengenai amanat pada isi pantun dengan tepat dan mengetahui faktor penyebab terjadinya banjir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mampu menemukan pokok pikiran atau pikiran utama pada setiap paragraf pada bacaan tes non-fiksi dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Biar tambah semangat sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu. Siap ya? Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Sekarang coba kalian lihat. Di sana ada 2 gambar. Ya. Coba kalian sebutkan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut. Tidak terdapat hewan. Tidak terdapat tumbuhan. Ya, tidak terdapat hewan. Gambar yang mana? Gambar 1 tidak terdapat hewan, tidak terdapat tumbuhan. Terus apa lagi? Tidak memiliki struktur. Gersang. Gersang. Apa lagi? Memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Ya, struktur alamnya tebing dan jurang. Yang gambar kedua. Terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Ya, adanya interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Apa lagi? Terdapat berbagai jenis hewan. Berbagai jenis hewan. Terdapat tumbuhan. Terdapat tumbuhan. Apa lagi? Pepohonan dan rumput. Pepohonan dan rumput. Terlihat subur. Subur, ya. Benar sekali. Gambar yang pertama tidak adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Terlihat gersang, tidak adanya hewan, tidak adanya tumbuhan, dan struktur tanahnya terdapat tebing dan jurang. Sedangkan gambar yang kedua adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Adanya hewan, tumbuhan, rumput. Tuh, tanah terlihat subur dan berupa dataran rendah. Ya, pintar semuanya. Sekarang coba lihat halaman 3. Di buku ada halaman 3. Sekarang coba kalian baca yang kelompok pertama, paragraf pertama. Widya, sok. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Sudah. Selanjutnya yang kelompok 2, Regina. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Suhu di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya. Yang
Sokna. Selanjutnya. Menjadi itu dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem terhitung atas individu komunitas. Baiklah anak-anak, Ibu coba menjelaskan lebih singkat apa yang ada pada bacaan tersebut. Jadi lingkungan terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen biotik, komponen hidup. Dan komponen abiotik tak hidup. Sedangkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik, interaksi disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Tuh, begitu kira-kira penjelasan dari bacaan tersebut. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Mengapa komponen biotik suatu ekosistem yang sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik? Ya, pertanyaan yang bagus. Mengapa komponen biotik suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ini apa? Karena adanya saling ketergantungan. Siapa lagi? Karena antara komponen biotik dan abiotik saling membutuhkan. Ya. Ada lagi? Karena adanya hubungan dengan baik. Ya, jawabannya benar semua. Anak-anak pintar. Bacaan yang tadi kalian baca yang berjudul ekosistem ini termasuk ke dalam bacaan teks non fiksi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks non fiksi? Ya, silakan. Karangan yang dibuat atas dasar fakta. Ya, siapa lagi? Ya. Hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Jadi pengertian teks non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya sekarang nanti Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalian coba isi sesuai dengan paragraf yang berjudul ekosistem tadi. Jadi paragraf pertama, pikiran utamanya apa dan informasi pentingnya apa. Itu. Ada yang masih ingat juga pengertian dari pikiran utama. Apa ya pengertian pikiran utama? Ada yang tahu? Ya, Widya. Pikiran utama atau pikiran pokok adalah unsur inti yang terdapat di dalam kalimat utama. Pokoknya benar. Jadi pikiran pokok atau pikiran utama adalah unsur inti yang terdapat pada kalimat utama. Sekarang nanti kalian coba kerjakan. Ibu membagikan dulu LKPD-nya.
biar semangat, kita yel-yel lagi. Tepuk semangat aja. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Anak-anak pintar sama seperti dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis-jenis makanan, baik berupa tumbuhan ataupun hewan lainnya. Sekarang kalian buka halaman 5. Halaman 5. Yang mau baca, Rizky. Memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Baiklah, sekarang Ibu coba jelaskan lagi. Jenis makanan hewan. Terbagi menjadi 2. Ada yang makan tumbuhan dan hewan lainnya. Bagian tumbuhan yang biasa dimakan adalah daun. Daun. Terus apa lagi? Yang biasa dimakan bagian tumbuhan, batang, buah, ya. Ya, biji, ya. Sedangkan hewan yang biasa memakan hewan lainnya adalah misalnya kucing. Kucing ini memakan tikus, ya. Tikus. Terus di sini ada lagi cicak. Cicak biasanya memakan apa? Nyamuk. Ya. Sudah jelas ya? Baiklah, kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari koran atau majalah bekas yang ada gambar binatangnya. Ya, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tuh. Tugasnya nanti kalian menggunting nama binatang. Nah, Ibu nanti akan membagikan ini LKPD-nya. Nanti kalian ditempel, gambarnya digunting, terus ditempel di sini. Misalnya gambar ayam. Ayam, di bawahnya ditulis ayam. Nah, pada kolom kedua, tadi yang kolom pertama gambar dan nama hewan. Jadi nanti gambarnya kalian gunting dan tempelkan, terus di bawahnya ada nama hewannya. Kolom yang kedua, nama atau jenis makanan. Jadi hewan tersebut makannya apa? Misalnya yang tadi ayam, makannya apa? Biji-bijian. Nah, terus yang sininya, tabel berikutnya, golongan makanan. Biji-bijian itu termasuk apa? Tumbuhan, apa hewan? Kalau tumbuhan ditulis di sininya tumbuhan. Begitu. Jelas ya? Ibu bagikan LKPD-nya. Sandung kelompok 1. Kalian siapkan gunting dan lemnya.
Sok, korak-koraksi. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu mau bertanya pada kalian, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar membaca, apa lagi? Jenis makanan. Jenis makanan hewan, apa lagi? Ya, teknologi. Apa? Biotik dan Biotik dan abiotik, apa lagi? Pikiran utama, apa lagi? Nomor. Ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah satu, mengetahui pikiran utama dan informasi penting pada paragraf teks non fiksi. Yang kedua, mengetahui nama hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Nanti kalian isi dengan mengikuti langkah-langkah pengisiannya. Tulis nama di atasnya. Sudah? Kalau sudah boleh kumpulkan. Alhamdulillah, setelah Ibu koreksi, nilainya banyak yang bagus. Bahkan banyak yang melebihi KKM. Hanya ada 2 orang yang nilainya masih di bawah KKM. Untuk yang nilainya mencapai KKM, nanti kita akan melaksanakan pengayaan. Dan untuk yang nilainya di bawah KKM, kita nanti akan mengadakan remedial agar nilainya menjadi lebih bagus. Tapi jangan berkecil hati, tetap semangat belajar ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa?
Ketoprak. Doa mulai.